Kemudian, Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN, ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN, tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu ya. Lagunya siapa tuh Pak Sim? Rhoma Irama ya? Bukan ya. Ya. Jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh, dan sebagainya. Atau bisa saja prosentase, nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini, kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih, orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya, jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya. Orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan. Bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan. Dia izin di depan batu nisannya, kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya, data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ, ya, di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih, ya. Kenapa kita menuliskan ini? Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga, ya. Saya bilang diskusi, ada usulan Pak Aba yang 5 tahun bekerja. Berarti kalau 5 tahun bekerja, setelah 2018 dia nggak akan masuk. Dan pikirannya Pak Hasim, kalau kita batasi 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Akan rame lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini, itu masuk kategori THK2. Ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah. Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian ada yang sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya. Dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga sesungguhnya boleh, cuman yang individu ini masih berdebat. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang hasil kami diskusi dengan BKN. Ya, jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga nggak masalah. Pak Hasim ngadain orang-orang tapi melalui pihak ketiga orang-orangnya banyak di situ, itu nggak masalah Pak, itu lanjutkan. Dan tidak perlu didata juga boleh. Tapi kalau dia ikut kompetisi boleh? Ya boleh. Boleh Pak. Tapi dia aman deh kalau dia di pihak ketiga tidak harus P3K. Ya, misalnya tenaga pengamanan Bapak ke perusahaan A gitu ya, itu boleh, nggak ada masalah. Atau tenaga kebersihan itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dia oleh pihak ketiga, si pegawainya itu, yang digunakan itu bukan pegawainya, bukan orangnya, tapi jasanya. Sehingga kalau Bapak Ibu merekrut orang-orang seperti itu, jangan dikasih seragam Pemda. Jangan dikasih logo Pemda, kasih logo perusahaannya, supaya dia tidak merasa bagian dari Pemda. Kalau perlu